Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, menikmati anugerahnya, kebaikannya. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan kita, pembacaan firman Tuhan. Pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 4. Ya, Hosea pasal 4. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan, betapa sedih hati Allah melihat keadaan umat ya. Keadaan umat yang memang perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi ini alasannya mengapa Tuhan menghukum umat ini, umat Israel. Di ayat pertama firman Tuhan dari Hosea pasal 4, demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah keadaannya. Ya, pertama dikatakan tidak ada kesetiaan. Mereka tidak setia. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, memang benar-benar ini satu kelemahan, kegagalan mereka dalam mengikut Tuhan Allah mereka. Ya, seringkali mereka tidak setia, tergoda ya untuk meninggalkan Tuhan, tergoda dengan situasi yang ada, ya tergoda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah. Jadi berbicara kesetiaan di sini secara khusus bagaimana mereka mengikut Tuhan, menyembah Allah. Ya, walaupun sudah ada perjanjian dengan Tuhan, kita kenal dengan perjanjian Sinai, tapi seringkali mereka melanggar perjanjian itu. Ya, kita lihat bagaimana keadaan mereka setelah keluar dari Mesir. Mereka mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi lihat setelah mereka menyeberang, ya Musa ketika naik ke gunung dan tidak kunjung turun dari atas gunung itu, mereka sudah melakukan penyembahan berhala. Nah, ketika dalam perjalanan mereka berjumpa atau diperhadapkan dengan persoalan tidak ada air, mereka bersungut-sungut, mereka protes. Tidak ada makanan, padahal ada mana, tapi mereka bilang gak ada makanan ini. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak setia, mereka gampang sekali tergoda meninggalkan Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak setia ini ya tentu mendukakan hati Allah. Ya, gambarannya sama seperti orang ya sepasang kekasih ya. Jika kekasihnya tidak setia, salah seorang di antara mereka tidak setia, bagaimana respon ya pasangannya? Tentu sangat sedih ya, menyakitkan. Jadi dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus dibutuhkan kesetiaan. Dibutuhkan kesetiaan. Nah, ini godaan sekarang ya. Oh, misalnya ada ancaman, ya, nyawa taruhannya. Masih setiakah mengikut Kristus? Ya, yang orang yang setia dia akan berkata, ya saya akan tetap mengikut Tuhan, jalan Tuhan, apapun masalahnya. Tapi orang-orang gak setia, dia akan berbalik. Dia akan meninggalkan Tuhan. Ya, ada orang karena masalah dunia ya, masalah kekayaan, harta. Ada satu ilustrasi, ini sangat menarik. Nah, seseorang yang punya ya pengaruh, dia punya uang, ketika dia punya bodyguard ya, dia punya anak buah. Satu ketika ada orang lain menganiaya dia, kemudian dia telepon anak buahnya, ayo tolong segera ke proyek, saya dianiaya ini. Nah, kemudian anak buahnya datang. Nah, setelah ketemu dan dia melihat orang yang menganiaya itu, nah kemudian katakan bosnya bilang, selesaikan dia, saya mau pergi. Ya, terus pergi. Bosnya itu pergi.
Kemudian yang mau dihadapi berkata, kamu dibayar berapa? Oh, kami dibayar 100 juta. Udah saya bayar sekarang 200 juta, habisi dia. Saudara tahu nggak? Kelompok tadi, anak buahnya tadi yang sudah bosnya pergi, dia setuju. Oke, kamu serius nggak? Serius. Mana 200 juta? Dikasih uang 200 juta. Ya. Dan kembali balik yang tadi, kelompok tadi itu anak buah yang ditelepon oleh bosnya tadi balik mencari bosnya tadi, kemudian bosnya dianiaya, dihabisi. Karena uang yang jauh lebih besar bayarannya. Bahaya ya. Jadi orang yang nggak setia ini ya begitu. Gampang ya berputar haluan gitu ya. Ini sangat menyedihkan sekali. Jangan sampai kita tidak setia. Apa yang menggoda kita? Banyak ya faktor-faktor yang kita hadapi di dunia ini supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi kita harus setia loh ya. Setia ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan tetap setia. Setia sampai mati. Ya, setia. Yang kedua, tidak ada kasih. Nah, ini mengerikan. Salah satu tanda akhir zaman Tuhan bilang apa? Firman-Nya, kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Ini kenyataan, sudah terjadi. Ya, tidak ada kasih. Jadi umat yang tidak ada kasih bagaimana? Kacau bukan? Ya, sedikit-sedikit kalau lagi tersinggung, wah, dia tidak pandang dulu siapa kamu gitu ya. Main hantam saja. Itu sebabnya pembunuhan meningkat. Penganiayaan, kekerasan merajalela. Ya, begal coba. Begal itu ada kasih enggak? Enggak ya. Wah, masa orang lagi naik motor hanya karena masalah uang ditebas leher orang, wah ngeri kali. Sadis ya. Ya karena nggak ada kasih. Jadi orang yang kehilangan kasih, nggak punya kasih, ini sangat mengerikan. Maka ada istilah apa? Pembunuh berdarah dingin. Nah ini nggak ada kasih. Nggak rasa bersalah menganiaya orang, membunuh orang nggak ada masalah ya. Menghancurkan hidup orang lain nggak ada masalah. Ya orang-orang bayaran itu nggak punya kasih itu. Dibayar kemudian sikat orang lain. Ya, dipengaruhi oleh seseorang hanya dengan bayaran uangannya kecil sekali kadang. Kadang kalau kita lihat seberapa sih, tapi mampu melakukan kejahatan yang luar biasa. Nah kenapa? Nggak ada kasih. Nah umat tidak ada kasih baik kepada sesama maupun kepada Allah. Kepada Allah secara khusus jelas mereka tidak mengasihi Tuhan Allah mereka. Padahal firman Tuhan katakan apa? Umat ini tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tapi mereka melupakannya. Ya, bahkan mereka justru mengasihi Allah-Allah lain yang menyembah ilah-ilah. Pertahankan kasih. Salah satu tanda akhir zaman adalah kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Ini waspada. Waspada, ya. Saat ini banyak orang yang gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, gampang pukul orang, ya, gampang menganiaya orang, gampang melukai orang. Nah ini karena apa? Kehilangan kasih, dingin ya, kasih seorang dengan yang lain dingin. Jadi betapa pentingnya kita memiliki kasih. Kita bersyukur kita memiliki kasih itu, karena kasih itu Tuhan berikan kepada kita ya. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi orang-orang yang tidak memiliki kasih itu sangat berbahaya hidupnya. Nah, kasihan ya. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, nah itu salah satu contoh. Kita kehilangan kasih. Padahal kita tahu kita diampuni oleh Tuhan. Ketika kita salah kepada orang lain, kita minta maaf kepada orang lain maafkan kita. Tetapi ketika orang lain salah, dia minta maaf sama kita bilang, nanti dulu. Ya, saya tidak mau memaafkan kamu. Kejahatanmu terlalu besar kepadaku. Engkau terlalu melukai hatiku. Wow, tiada maaf bagimu. Wah, ngeri kali. Padahal kita sudah dimaafkan oleh orang lain, tapi kita nggak bisa memaafkan orang lain. Itu sangat berbahaya. Itu ya keadaan umat Israel. Nggak ada kasih. Nah tentu Tuhan berkata, aku berperkara dengan kamu. Perkaranya apa? Kamu gak punya kasih.
Jadi orang-orang yang tidak memiliki kasih atau kasih sudah mulai dingin, dia akan berperkara dengan Tuhan Allah. Ya, jadi miliki kasih, pertahankan ya. Yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada pengenalan akan Allah. Ya, tidak mau tahu tentang Tuhan. Jadi tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau mendengar suara Tuhan. Tidak ada pengenalan akan Allah berarti cuek tentang Tuhan, tentang kebenaran. Gak mau belajar firman Allah, gak mau mendengar suara Tuhan. Jadi masa kini pun sekalipun ada orang yang berkata dia sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tapi dia tidak mau ya bergaul karib dengan Allah, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, itu sama dengan tidak ada pengenalan akan Allah. Jadi statusnya saja berkata dia sebagai orang Kristen. Nah, tapi faktanya apa? Tidak ada pengenalan akan Allah. Ya, orang tidak ada pengenalan akan Allah, maka tidak akan takut akan Allah. Ya, dengan kata lain merasa Allah itu tidak ada. Nah, itu loh. Orang-orang yang tidak ada pengenalan akan Allah, dia merasa atau prakteknya adalah dia tidak menganggap Allah itu ada. Mau melakukan kejahatan gak ada masalah, mau melakukan tipu-tipu tidak ada masalah. Nah, menarik, tadi malam ada pembelajaran ya di ruang Zoom, itu sangat indah sekali. Ya, waktu tidak ada pengenalan akan Allah, ya berkali-kali melakukan dosa gak ada masalah. Ya, macam-macam dosa yang diperbuat, ada kejujuran tadi malam kan, gak apa-apa. Wah, ada yang melakukan ya suka marah, ya menipu, mencuri, gak ada masalah karena tidak ada pengenalan akan Allah. Ya biasa saja kita nikmati, hasil curian enak kok ya, hasil tipuan enak kok, gak ada masalah. Karena apa? Gak ada pengenalan akan Allah. Nah, setelah ya ada pengenalan akan Allah, ya beribadah kepada Tuhan, baru sadar ini kami melakukan hal yang jahat dan tidak lagi melakukannya. Nah, perhatikan, orang yang mengenal akan Allah, nah perbuatannya akan terkontrol. Ya, dia tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, ternyata umat ini tidak ada pengenalan akan Allah. Dikatakan jelas sekali ya. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini sangat mengerikan dan itulah yang terjadi. Nah, akibat ya apa yang dilakukan oleh umat ini, apa yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi yang ada apa? Ya, ayat 2, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Wow, ngeri. Ya, kalau tidak ada kasih, gak setia kepada Allah, tidak ada pengenalan akan Allah, maka perbuatannya hanya ada kutuk ya, mengutuk. Wah, ini bahasa-bahasa sekarang ini, waduh luar biasa. Nah, tolong kita sebagai hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan, orang percaya, janganlah keluar kata-kata kasar, kata-kata yang tidak bermoral ya, kata-kata yang tidak membangun. Ini ngeri. Wah, ngeri ya. Lihat yang mengatakan diri sebagai hamba Tuhan misalnya, saking marahnya di dunia maya, tapi ditonton oleh orang banyak, kalimatnya itu kasar banget. Wah, di mana letaknya? Memang kasar karena orang-orang nggak memiliki kasih, itu kasar. Orang-orang yang tidak mengenal Allah kan kasar. Ia tidak terkontrol. Mestinya kan kalau saya ngomong begini, misalnya saya bicara kepada orang tapi saya sebut dia dengan nama binatang ya, anjing lo, babi lo, ini gimana sebagai orang beriman berkata seperti itu kan? Padahal kita bilang kita ini orang beriman ya. Nah, tapi kalau saya lihat berarti ada yang hilang ya di dalam dirinya, yaitu kehilangan kasih ya, kehilangan kasih, dan sebenarnya tidak ada pengenalan akan Allah. Orang-orang yang punya pengenalan akan Allah akan terkontrol dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatannya, jelas terkontrol. Ya, tetap menyatakan kebenaran,
dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar ya. Ini penting. Jadi dikatakan hanya mengutuk, kutukan keluar dari mulutnya. Berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Wow. Jadi kalau ada seseorang berkata saya mengikut Tuhan, saya menyembah Allah, tapi kelakuannya ya seperti ini, sebenarnya dia tidak mengenal Allah ya. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan adalah mendisiplin umat, menghukum mereka, supaya mereka berbalik dari jalannya yang sesat itu. Nah di ayat 6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menolak umatnya, itu berarti apa? Menyingkirkan umatnya, tidak menolong lagi, tidak memberkati lagi, tidak melindungi lagi. Apa yang akan terjadi bagi umat? Penderitaan, kesengsaraan. Itu sebabnya bangsa Asyur datang menyerbu mereka. Mereka pikir mereka kuat, mereka coba lawan, nggak bisa, dihabisi mereka, ditawanlah mereka, dibawalah ke Asyur. Jadi hancur Samaria, itu ibu kota Israel ya, dihancurkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika dalam perjalanan hidup kita tidak ada pengenalan akan Allah, praktis yang kita lakukan, lihat aja dari perbuatan kita. Ya, kejahatan melulu. Dan bagaimana mungkin Allah membiarkannya? Kita terus asik dengan kejahatan itu, enggak. Pasti didisiplinnya kita. Ya, diperingatkan dulu. Ya, baru didisiplin ada hukuman. Oh, mulai menderita, susah ya. Nah, kalau itu yang terjadi, sebenarnya tindakan kita adalah yang terbaik itu apa? Bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa. Tapi kadang-kadang ya yang terjadi apa? Kita cari-cari alasan ya. Tidak mau jujur ya untuk mengakui dosa, mengakui kesalahan. Memang nggak gampang ya mengakui kelemahan kita, dosa kita nggak gampang ya. Apalagi iblis berkata ya udah nggak usah, putar-putar saja masalahnya. Nah ini kita tidak mau dengan jujur mengakui, ya Tuhan saya bersalah, saya berdosa, ampuni saya. Tolonglah saya supaya saya mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi tidak hanya sebatas pujian ya, aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Benarkah? Nah itu ya, benarkah? Nah tetapi kita memang rindu untuk melakukannya. Berjuanglah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, jadi kehidupannya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dalam perjalanan hidup kita. 3 perkara yang diperhadapkan oleh Allah kepada umat, di mana umat itu melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu dikatakan mereka tidak setia. Satu pelajaran penting bagi kita, tetaplah setia. Setia sampai mati. Yang kedua, mereka yaitu umat itu tidak ada kasih. Dan ini sedang melanda dunia. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Pertahankan kasih kita, miliki kasih itu, hidup dalam kasih.
Jangan sampai kehilangan kasih. Dan yang ketiga, mereka tidak mengenal akan Allah. Tidak ada pengenalan akan Allah. Waspada. Yang kita lakukan justru harus mengenal Dia. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Baca dan renungkan firman itu. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita.